Oke, video selanjutnya adalah video mengenai konfigurasi dan instalasi dari DNS server. Sesuai dengan soal, di sini DNS server itu difungsikan sebagai authoritative DNS server, jadi dapat menambahkan database dari salah satu domain, tapi ini domainnya lokal, gitu ya. Jadi nanti ditambahkan ada tipe W dan blog. Mungkin nanti kita tambahkan juga dengan FTP saja, tidak apa-apa. Lihat dari sini sih reverse domain juga tidak diperlukan, tapi nanti kita tambahkan saja reverse domainnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah selain dari authoritative DNS server, karena nanti klien itu harus menggunakan DNS server ini agar dapat mengakses ini, maka dan klien juga terkoneksi ke internet, maka DNS server di sini juga difungsikan sebagai non authoritative DNS server. Jadi kita nanti aktifkan rekursifnya, dan biar lebih mudah juga nanti kita aktifkan forwardernya, jadi supaya nge-forward ke internet juga seperti apa. Oke, sekarang kita lakukan. Server saya ada di sini, tapi konfigurasi saya menggunakan putih di sini agar lebih mudah jika ada copy paste. Oke, paket yang perlu diinstalkan adalah bin 9. Mau ini menginstalnya ke internet tidak masalah karena memang terkoneksi ke internet. Sudah diinstalkan. Kalau sudah diinstalkan, konfigurasi itu ada di folder etc/bind. Nah, di sini. Nah, ini file-file yang nanti akan kita lakukan konfigurasi. File utamanya itu sebenarnya ada di sini. Nah, file konfigurasi utamanya itu ada di sini. Nanti kita mengincludekan setiap file-file yang nanti kita konfigurasikan. Oke, yang pertama kita konfigurasikan di namd.option. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasikan server ini sebagai non authoritative DNS server. Jadi maksudnya bahwa DNS server yang kita punya dapat menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan berapa sih IP address dari domain tertentu, domain yang ada di internet, seperti itu ya. Paling mudahnya kita aktifkan forwarder, kita forward ke 888 atau 999 boleh, 9999 ini boleh, jadi di forward gitu ya. Selanjutnya, nah ini biasanya kalau misalkan kita diaktifkan sebagai non authoritative DNS server perlu namanya security and validation, self validation ini. Nah, tapi self validation ini jika memang IP kita juga memang didaftarkan juga di internet, tapi kalau tidak ya kita komentar saja agar dapat menjawab. Kita juga aktifkan rekursinya, jadi agar bisa saling menjawab. Jadi kalau memang misalkan server ini tidak punya datanya, dia akan nanya ke internet terus dari rootnya sampai ke first level domain, second level domain, dan lain-lain. Terus DNS server ini kita aktifkan untuk network kita saja. Jadi yang dapat mengquery DNS server di sini adalah network ini saja. Ini network server, terus network client ini nanti LAN. Nah, set. Ini adalah konfigurasi yang kita gunakan agar DNS server kita difungsikan sebagai non-authoritative DNS server atau dapat menjawab pertanyaan dari klien terhadap domain-domain yang tidak dimiliki di server ini. Oke, kita coba. Nah, sebelum melakukan start atau restart, kita coba cek dulu konfigurasinya benar apa tidak. Namd, nama domainnya itu namd check conf. Nah, jika memang tidak ada error apapun, maka konfigurasi itu sudah berhasil. Sekarang kita jalankan servisnya. Oke, kita coba di server dulu, clear, konfigurasikan server DNS client yang ada di server ini. Biasanya ada di nano resolve.conf. Nah, ini kan name servernya masih ke sini ya. Nah, kita arahkan, tambahkan name servernya juga ke lokal, ke komputer dirinya sendiri, ke server. Nah, nanti otomatis ini server ini dia akan bertanya ke sini juga, gitu ya. Kalau memang di atasnya tidak ada.
clear. Kita coba ns lookup misalkan google.com. Nah, lihat ya, server yang ditanya adalah server ini. Dia menjawab non-authoritative answer dari google.com itu adalah sekian. Nah, jadi fungsi pertamanya itu sebagai non-authoritative answer-nya sudah kita laksanakan. Sekarang kita coba di klien, kita coba setting internet klien kita. Ini dianggapnya network server berarti ya. Harusnya sih bisa, karena barusan konfigurasinya juga udah bisa. Nah, ininya kita ganti ke komputer server. Sek. Kita coba buka command prompt. Nah, ini kalau harus dibuka ns lookup. Nah, servernya sudah mengarah ke server DNS lokal kita. Kita tanya google.com berapa IP-nya. Nah, sudah bisa menjawab ya. Jadi server yang lokal kita sudah bisa menjawab IP address google.com. Nah, catatannya, jika Anda mengaktifkan ini semua, maka server DNS-nya wajib terkoneksi ke internet. Ininya wajib terkoneksi ke internet. Maka dari itu, sekali lagi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya router terkoneksi ke internet, yang kedua server terkoneksi ke internet. Oke, sampai sini sudah cukup untuk non-autoritatif. Nah, sekarang kita coba tambahkan untuk domain-domain ini. Domain-domain ini. Nah, kita tambahkan dulu di sini named.org.local. Sorry. Kebiasaan pakai Vim. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tambahkan zona-zona yang ada gitu ya. Zona-zona yang kita tambahkan untuk domain-domainnya. Nah, kalau Anda memiliki kesulitan, wah itu sulit tuh, lupa lagi bagaimana, kita bisa lihat aja di sini named.default zones. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita lakukan untuk zona forward, db forward, dan ini untuk reverse-nya. Reverse sih sebenarnya tidak perlu, tapi nanti kita tambahkan aja. Kita tambahkan ini untuk domain. Nah, kata saya ini saya copy, kalau menggunakan putih sih enak bisa copy paste. Ini kita drag, nanti kita tinggal klik kanan, beres. Kita tambahkan di sekarang ini sama ininya, reverse-nya. Kita tambahkan di named.com.local. Nah, klik kanan, beres. Nama domainnya apa tadi ya? 3 months this, nama smktip.tkj. Nah, ininya misalkan saya kasih nama 3 months this smktip.tkj. Terus zona reverse-nya IP server, belakangnya mulai dari belakang 10 168 192, ininya db 192 168 10. Oke, sudah. Ini kita tambahkan yang atas itu untuk db forwardnya, ini untuk db forward, ini untuk db reverse nya. Kita save. Ingat-ingat nama file ini ya, ingat-ingat nama file ini. Oke, clear. Terus kita buat file domainnya, database domainnya. Nah, di sini sih sebenarnya sudah ada defaultnya. Jadi kita bisa menggunakan db yang ada di sini gitu ya. Misalnya db.local tuh kurang lebih kan seperti ini, mirip-mirip tuh dengan yang tadi. Jadi kita tambahkan dengan yang ini aja. Kita copy db.local, copy ke ini, db cuman smktip.tkj. Terus satunya lagi kalau yang reverse bisa dari db 127. Ini yang reverse. Jadi kita copy db.127 ke db 192 168 10. Clear. Nah, file kita sudah ditambahkan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini untuk zona forwardnya, ini untuk reverse-nya. Sekarang kita konfigurasikan forwardnya di sini. Oke. Yang pertama kita konfigurasikan dulu SOA-nya, Star of Authority-nya. Nah, ini kita set sebagai DNS server utamanya 3 months.smktip.tkj. Ini nama emailnya, nama user, boleh nama user yang memiliki ini, domain ini siapa. Misalkan saya bikin aja gini,
@3months-smkpip.tkj. Serialnya biasakan ini menggunakan nomor tanggal hari ini. Tanggal hari ini berarti misalkan saya 2021 0506 seri ke-1. Oke, yang ini kita defaultkan saja. Nah, name servernya tadi sesuaikan dengan yang di sini, samakan. Ya. Nah, name servernya ke sini, terus in A-nya ini ke IP server. Nah, terus kita set juga NS in A ke 192.9.10.6. Terus kita tambahkan untuk yang www in A ke 10.6. Selanjutnya FTP kita pakai name saja ke www. Terus blog name to ya, itu yang perlu kita konfigurasikan di db zona forwardnya. Kita save, lalu kita cek konfigurasi barusan benar apa tidak. Namanya itu menggunakan named check zone, nama domainnya apa, terus kita cek ke nama filenya apa. Nah, kalau tandanya sudah oke dan serial ini sudah terbaru, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan di file ini berarti sudah benar, sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan ini ya, kita konfigurasikan file tersebut. Nah, kalau ini kan reverse ya, berbeda ya. Kalau ini reverse berbeda, jadi tolong perhatikan kalau ini reverse. Ini kita samakan ns primans.smktip.tkj. Ini misalkan sama tadi primans.smktip.tkj. Serialnya tanggal terbaru hari ini 2021 050601. Terus in ns nya tadi kita arahkan ke sini juga. Nah, ini berarti kalau IP server itu kan 10.6 kalau saya, berarti ini 10.6 in ptr to ns.primans.smktip.tkj. terusnya kita kopikan juga untuk yang www, untuk yang FTP dan blog. Sebenarnya sih ini nggak berpengaruh sih, konfigurasi ini menurut saya sih nggak berpengaruh dalam soal ini, tapi jika memang diperlukan ya kita tambahkan saja, tidak masalah. Oke, sudah. Yes. Sekarang kita cek lagi seluruh konfigurasi dari namd.conf nya. namd.conf check conf. Nah, jika tidak ada masalah, tidak ada error apa-apa, maka aman. Jadi kalau ada error itu nanti seperti ini contohnya. Nah, misalkan ini gini aja. Oh sorry, jangan di situ untuk ngeditnya. Misalkan nano namd.conf. Nah, misalnya ini misalnya kayak gini. Saya errorkan, hilangkan itu. Saat di namd.conf, error tuh ya. Jadi di konfigurasi namd.conf 11 before include ini salah gitu ya. Yang mana sih kita cari? Tadi kan kita cek konfigurasi ada di sini ya. Nah, di sini error. Before ini nggak ada. Kita cek lagi, aman. Test service baiknya aman. Dan kita coba cek hasilnya. ns lookup primans smktip.tkj sudah bisa. Terus www bisa, blog nah bisa, FTP bisa, real aman. Sekarang kita coba di klien, anggapnya ini sebagai klien. ns lookup ke primans.smktip.tkj. Nah, bisa kita tanya juga kalau ke Google bisa nggak? Bisa. Jadi fungsi yang pertama tadi sebagai non authoritative servers juga sudah kita tambahkan.
Fungsi kedua sebagai authoritative server dari domain remans-smkti.tk juga sudah kita tambahkan. Seperti itu instalasi dan konfigurasi pada DNS server. Selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya terkait konfigurasi FTP ya. Kita mungkin masuk ke FTP terlebih dahulu. Baik, sampai jumpa.